Rani dan Dimas tidak tahu malu para pemirsa. Kenapa? Setelah Rani membuat pingsan Pak Irwandi langsung tergeletak di atas tempat tidurnya. Hari ini si Ranikor tersebut membuat jatuh pingsan Arsy langsung di dalam mobilnya. Karena pada saat itu Arsy sangat terkejut ketika mendengar ucapan Rani bahwa anak yang dikandungnya adalah anak dari Rama. Kurang ajar si Rani, akan kukutuk kamu ya. Paling kundang kali ya. Sedangkan Dimas para pemirsa, ketika Raja dan Arsy mencoba mendatangi beliau untuk meminta agar beliau membongkar keterkaitan Rani dengan kasus yang dimana Dias menjadi korban penculikannya pada saat itu. Tetapi bukannya Dimas mencoba untuk membongkar dari kasus tersebut, dia malah berani-beraninya merayu Arsy di depan suaminya Raja bahwa dia akan membahagiakan Arsy melebihi dari suaminya. Secara otomatis para pemirsa, si Raja langsung ngamuk, dicengkewenglah leher si Dimas dan Raja pun langsung emosi merujak habis-habisan si Dimas. Lempuk siap Dimas. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi teman-teman. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Dan siapapun kalian yang nonton video ini, semoga doa saya yang terbaik buat kalian semuanya. Dan para pemirsa, mungkin ada teman-teman yang baru pertama kali gabung di channel ini, saya ucapkan selamat datang dan selamat menikmati tayangan dari The Barbar Reaction. Seperti biasa teman-teman, kita akan membahas alur cerita dari trailer drama series Amka di episode yang ke-65. Cerita ini dimulai dari seorang Pak Irwandi yang pada saat itu dia sedang berada di kamar, kemudian secara tidak sengaja handphonenya berbunyi, lalu beliau pun mengangkat telepon tersebut. Padahal pada saat itu dia bertanya-tanya siapakah sosok orang yang menelepon dirinya dengan tanpa nama. Karena penasaran, Pak Irwandi pun langsung mencoba mengangkat telepon tersebut para pemirsa. Dan ketika diangkat oleh Pak Irwandi, ternyata suara yang keluar dari telepon tersebut adalah suara perempuan. Dan yang lebih menyakitkan adalah perempuan itu yang bernama Ranikor pelakor. Dan secara otomatis Pak Irwandi pun langsung bertanya, ada apa kamu mencoba menghubungi saya? Sudah nggak ada capek-capeknya kamu selalu merusak rumah tangga anak saya dan menghancurkan keluarga kami. Hai Ranikor, kamu jangan selalu berbuat seperti itu. Kamu tuh nggak ada capeknya. Kukutuk kamu ya. Jadi batu. Oh, ternyata kita salah dialog para pemirsa. Kemudian Rani pun langsung menjelaskan tujuan dan maksudnya ketika dia pada saat itu menelepon sang Pak Irwandi tersebut. Saya sudah sakit hati dengan apa yang sudah kalian lakukan kepada saya. Bukan cuma Raja dan Arsy, tetapi keluarga kalian semuanya harus merasakan pembalasan dendam dari saya. Ada satu rahasia yang saat ini masih saya pendam dan belum saya bongkar untuk semuanya. Untuk yang pertama kalinya, saya akan membongkar rahasia ini kepada Anda, yaitu anak yang dikandung saya saat ini adalah anak dari Rama. Secara otomatis para pemirsa, Pak Irwandi langsung terkejut melotot ya matanya mendengarkan ucapan dari Rani. Tidak hanya sampai di situ, Rani pun sempat mengancam, karena saya sudah muak dengan semua perlakuan anak bapak dan keluarga bapak, maka saya akan mencoba untuk menggugurkan anak yang saya kandung saat ini, yaitu satu-satunya cucu darah keturunan dari Pak Irwandi. Dan mendengarkan hal itu para pemirsa, Pak Irwandi pun langsung semakin kaget. Dia meminta tolong jangan lakukan apapun terhadap bayi tersebut. Kalau memang bayi itu adalah anak Rama, maka tolong jangan sakiti anak itu, apalagi kamu sampai tega membunuh. Karena bayi yang kamu kandung tidak punya dosa apapun. Kalau memang kamu merasa benci dengan keluarga kami, maka bencilah kami. Maka lakukanlah pembalasan dendam terhadap kami. Jangan dengan bayi yang ada di perut kamu. Mendengarkan hal itu, Rani semakin emosi. Tidak, saya tetap akan menggugurkan bayi ini dan saya akan membunuh satu-satunya cucu
keturunan dari keluarga kamu, Pak Irwandi. Otomatis para pemirsa, Pak Irwandi langsung jatuh pingsan di atas kasurnya dan tanpa diketahui oleh siapapun. Kurang ajar si Rani nih. Macam-macam saudara. Gue panggilin nih dukun dari Banten nih. Awas Rani ya. Dan ini adalah momen pertama perbuatan Rani yang menurut saya adalah perbuatan yang tidak tahu malu. Setelah dia gagal mendapatkan raja dan gagal menjadi seorang menantu dari keluarga Pak Irwandi. Lalu dia pun melakukan perbuatan yang nggak tahu malu yang kedua, para pemirsa. Dia langsung mencoba menghubungi Arsih pada saat itu. Dan dia langsung mengungkapkan kepada Arsih bahwa Arsih, aku sangat benci dengan kamu. Dan saat ini aku akan membalaskan dendam semua atas perbuatan kamu yang membuat aku menderita di dalam penjara. Lalu Arsih pun menjawab, para pemirsa, Rani, sudahlah, hentikan semua omong kosongmu. Jangan sakiti keluarga kami. Toh nggak ada manfaatnya buat kamu. Ikhlaskan saja. Aku tahu bahwa kamu dulu punya masa lalu dengan raja. Tapi saat ini raja sudah bersama dengan saya dan sudah menjadi suami sah saya. Jadi lebih baik kamu ikhlaskan. Kamu harus move on. Masa depan kamu masih panjang. Kamu cantik. Carilah lelaki yang siap bertanggung jawab dan menikahi kamu. Bukannya sadar dengan ucapan Arsih pada saat itu, Rani justru semakin emosi, para pemirsa. Tidak, saya sudah terlanjur sakit hati. Saya hanya mau dinikahi oleh satu orang yang bernama Raja. Cuma dia yang pantas menjadi suami saya. Tapi karena kamu merebut raja dari saya dan kamu juga telah membuat saya menderita, maka saya akan membuat kamu lebih menderita dari apa yang saya rasakan. Dan perlu kamu ketahui, Arsih, bahwa saya saat ini mempunyai sebuah rahasia yang saat ini belum kamu ketahui. Anak yang dikandung saya ini sebetulnya bukan anak dari raja, melainkan anak dari almarhum Rama yang dulu ingin menikah dengan kamu, Arsih. Mendengarkan hal itu, para pemirsa, Arsih langsung kaget dan dia pun sangat shock. Tiba-tiba Arsih langsung jatuh pingsan di dalam mobil setelah mendengarkan berita yang disampaikan oleh Ranikor tersebut, para pemirsa. Dan akhirnya para penonton pun jadi emosi melihat kelakuan Rani ya. Sangat emosi. Saya juga emosi. Kukutuk kau jadi batu. Sepertinya kita butuh 7 dukun untuk menangkap si Ranikor. Rani, kamu terlalu. Di cerita lain, para pemirsa, sesuai dengan judul, yaitu Rani dan Dimas tidak tahu malu. Lalu apa yang dilakukan Dimas yang membuat momen itu menjadi tidak tahu malu? Pada saat itu, Raja dan Arsih berpikir mengotak-atik kepala. Memang betul, Rani pada saat itu tidak jadi keluar dari penjara atas bantuan dari kesaksian seorang yang bernama Dewi tersebut. Tetapi permasalahannya tidak sampai di situ, para pemirsa. Karena kita tahu semua, sekali lagi seringkali saya katakan kepada teman-teman semua, bahwa Dimas dan juga Jack pada saat itu tidak pernah membuka mulut tentang keterkaitannya Rani dengan kasus penculikan Dias. Secara otomatis, para pemirsa, untuk Rani pada saat itu cuma satu permasalahan yang dihadapi dan dia masuk penjara, yaitu tentang pencemaran nama baik. Maka dari itu Arsih dan Raja mengotak-atik, membuka laptop, mencari video, mencari bukti-bukti bahwa si Rani tersebut punya keterkaitan dan keterlibatannya dengan kasus penculikan Dias. Hingga pada akhirnya dia menemukan sebuah video yang pada saat itu dia tonton, yaitu di acara lelang. Kemudian Raja pun mencurigai bahwa sosok yang menggunakan masker tersebut adalah sosok Dimas. Pada akhirnya Raja menyimpulkan, sebetulnya saya yakin sekali bahwa Dimas dan Jack ini sebetulnya punya keterkaitan kasus bersama Rani, yaitu tentang penculikan Dias. Tapi mungkin saja mereka berdua sudah diiming-iming sesuatu oleh Renata hingga akhirnya mereka tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan tidak berani membuka mulut tentang keterlibatan Rani terhadap kasus penculikan Dias. Hingga akhirnya para pemirsa, Raja sekali lagi yakin bahwa Rani adalah orang di balik semua kasus permasalahan ini. Tiba-tiba Arsih pun membuat ide. Dia mencoba mengusulkan kepada Raja suaminya pada saat itu bahwa sebaiknya kita temui saja Dimas. Nanti biar saya coba untuk ngomong langsung bersama Dimas
agar dia membuka mulut bahwa semua masalah ini, otak dari segala permasalahannya adalah Rani. Awalnya raja pada saat itu tidak menyetujui dengan rencana Arsy pada saat itu. Tetapi karena kasus ini semakin miris dan semakin buat sulit keluarga mereka, akhirnya raja pun mengizinkan Arsy untuk bertemu dengan Dimas langsung di kantor kepolisian. Tapi dengan satu syarat, yaitu raja juga harus ikut dan mendampingi Arsy untuk menemui Dimas pada saat itu. Akhirnya raja dan Arsy dan juga Dimas mereka bertemu di satu ruangan, yaitu di tempat besuk kantor polisi. Kemudian pembicaraan itu langsung dibuka oleh Arsy. Dia meminta tolong kepada Dimas karena Arsy yakin sekali bahwa Dimas, sekejam-kejamnya Dimas pada saat itu, dia punya naluri atau punya sisi yang baik sebagai seorang sahabatnya, karena mereka sudah lumayan lama kenal bersama Arsy. Bahkan mungkin pada saat era-era Arsy dan Dimas kuliah pada saat itu. Persahabatan mereka begitu dekat, sampai mungkin pada saat itu teman-teman di sekeliling mereka berpikir bahwa Arsy dan Dimas pada saat itu sedang berpacaran. Tapi justru kenyataannya mereka tidak pacaran. Dan kemudian kita kembali lagi ke kantor polisi, pemirsa. Arsy mencoba mohon dan meminta tolong kepada Dimas untuk membantunya agar dia membuka mulut bahwa si Ranikor tersebut punya keterkaitannya dengan kasus penculikan Dias. Awalnya Dimas tidak mau berkata apa-apa. Tiba-tiba Dimas pun mengeluarkan sebuah statement. Arsy, aku rela melakukan apapun untuk kamu dan bahkan aku siap membahagiakan kamu. Tidak seperti suamimu yang selalu membuat hatimu selalu hancur dan selalu tersakiti. Mendengarkan hal itu para pemirsa, bukannya senang raut wajah Arsy pada saat itu. Justru Arsy semakin aneh dengan sikap Dimas. Lalu tiba-tiba pada saat itu secara tidak sengaja, karena di sebelah Arsy ada suaminya tercinta yaitu Raja, dia langsung emosi dan marah kepada Dimas. Dicengkewenglah leher Dimas, kemudian mau dibaku hantam langsung di kantor polisi. Untungnya ada polisi, pemirsa, yang mencoba memisahkan mereka. Dan pada intinya dari cerita ini, Rani dan Dimas sama-sama melakukan sebuah tindakan yang tidak tahu malu. Mereka sudah ditolak, mereka sudah dibuang, tetapi mereka masih ngemis-ngemis ingin mendapatkan apa yang mereka inginkan. Kemudian ada sebuah informasi yang penting sebelum gue mengakhiri video ini, teman-teman. Di mana pada saat itu seorang pengacara dari Renata yang mencoba untuk membantunya membebaskan adiknya, yaitu Ranikor. Ternyata pengacara tersebut adalah sahabat dari Pak Irwan. Nah, ini akan menjadi dilematik buat seorang pengacara yang saat ini sedang membela mati-matian kliennya, yaitu Renata dan juga Rani, para pemirsa. Kira-kira nantinya apakah justru pengacara tersebut akan berpihak kepada Pak Irwandi, atau justru mungkin bisa saja malah karena nggak enak dengan Pak Irwandi, dia justru akan memutus kontraknya untuk membela kliennya yang bernama Renata dan juga Rani. Dan sekali lagi, ini informasi yang selintas bersebaran dan juga analisa dari saya, para pemirsa. Oke, gitu aja. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan tayangan ini bisa menghibur kalian dan memberikan informasi kepada kalian semuanya. Saya undur diri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.